Satu menu udah komplit lauk pauk, sayur dan juga sambal. Kok bisa? Assalamualaikum mams, ke dapur lagi yuk. Hari ini kan aku lagi masak nangka tapi bosen digulai dan digudeg. Jadi ini 1 kilogram nangka dikukus sampai matang. Abis itu aku juga pakai 2 ekor pindang tongkol. Ini dibelah dua dulu biar tulangnya bisa dibuang dan setelah itu akan dipotong 3 bagian. Kalau mau pakai tongkol biasa juga bisa, tapi perlu direbus dengan salam serai dan juga garam dulu. Jadi nanti tinggal digoreng. Kalau ini aku pakai pindang tongkol jadi tinggal digoreng aja. Untuk bumbunya 3 buah cabai hijau besar diiris dan 3 buah cabai merah besar juga diiris. 11 siung bawang merah diiris tipis, 6 siung bawang putih juga diiris tipis. Aku juga gunakan tomat hijau. Di sini 3 buah tinggal dipotong-potong aja. Oke, setelah bumbu-bumbunya kita iris, ini bisa kita sisihin dulu. Dan sekarang aku akan ke cabai merah keriting sebanyak 15-20 buah. Ini di blender halus aja sampai teksturnya seperti ini. Oh ya, ini aku kelupaan. Tadi cabai rawit hijaunya juga harusnya di blender. Ini sekitar 15-20 buah. Jadi ini aku gabungin setelah di blender. Oke, selanjutnya aku akan goreng 2 papan pete sampai matang. Nah ini udah matang, aku akan angkat dan selanjutnya aku goreng juga ikan pindang tongkolnya sampai berubah warna seperti ini. Dan kalau udah aku akan angkat dan sisihkan. Jadi sekarang aku akan tumis bumbunya mulai dari bawang putih. Ini ditumis sebentar, lalu aku masukin juga bawang merah. Ini ditumis sampai langkunya hilang. Aku tambahin juga 1 sendok teh garam, terus cabai yang udah di blender halus. Lalu aku tambahin juga 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, tapi videonya ke skip. Ini kita masak aja sampai cabainya matang. Untuk penambah rasa, aku juga gunakan terasi. Bisa ditambahkan setengah sendok teh, tapi mams juga bisa gantikan dengan ebi ataupun udang rebon. Ini cabenya udah matang, jadi di akhir aku masukin cabai hijau besar, cabai merah besar, dan juga tomat hijau. Ini sengaja aku masukin di akhir supaya warnanya masih cerah. Tambahin juga air secukupnya, jadinya cemek-cemek. Aku pakai air yang udah matang. Oh ya mams, ini aku udah tes rasa dan ternyata kurang garam. Jadi aku tambahin garam sesuai selera. Boleh ditambah juga penyedap rasa. Dan terakhir, karena nangkanya juga udah kita kukus sampai matang, jadi ini tinggal dimasukin. Begitu juga pete udah matang, tinggal diaduk aja hingga tercampur merata. Terakhir aku tambahin juga pindang tongkol yang udah digoreng tadi. Ini diaduk supaya ngeblend dengan bumbunya, tapi perlahan aja supaya pindang tongkolnya nggak hancur. Oke, ini aku matiin kompornya karena rasanya udah pas dan semuanya juga udah matang. Jadi ini tinggal kita angkat aja dan tinggal kita sajikan. Oseng nangka pindang tongkol ini udah komplit banget kalau disajikan dengan nasi hangat karena udah ada lauk pauknya dari pindang tongkol, sayurnya nangka dan pete, dan udah ada cabenya juga jadi nggak perlu makan lagi pakai sambal. Rasanya kayak makan nasi rames. Oseng nangka pindang tongkol, dapur Unitri makan enak dari dapur sendiri. Wassalamualaikum.